Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sumi Ekawati dari kelas MBS 5G dengan NIM 185211170. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari manajemen syariah. Tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian manajemen, kemudian fungsi manajemen dan unsur manajemen. Yang selanjutnya itu poin yang kedua, yaitu tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam. Jadi tipe manajer itu sangat penting ya agar menentukan manajemen yang baik. Yang pertama itu ada ketegasan. Jika seseorang manajer mengatakan sesuatu itu harus sesuai dengan pada saat dia awal berkata. Jadi tuh apabila berkata itu harus benar-benar dapat ditegaskan ya, seperti dia misalkan dia berkata A dengan argumen yang jelas, maka harus disepakati bahwa argumen dari A itu dapat dilaksanakan. Kemudian manajer juga sangat dibutuhkan saat ini adalah manajer yang menyukai ketegasan dalam menentukan sikap. Jadi apabila sudah menentukan keputusan itu harus benar-benar dilaksanakan. Jadi tidak main-main dalam memutuskan suatu keputusan. Yang selanjutnya itu ada musyawarah. Jadi manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah yang esensinya saling tukar pendapat, yang merespon pendapat bawahan dan keluhan mereka. Jadi manajer yang baik itu juga menerima masukan dari bawahan-bawahannya, bukan hanya menurut pendapatnya saja. Jadi dia harus menerima masukan, menerima segala pendapat dari bawahan-bawahannya. Jadi kan bisa melakukan musyawarah dengan baik. Jadi tidak hanya pendapatnya saja yang dapat diputuskan. Kemudian ada keterbukaan. Keterbukaan ini adalah seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Beliau merupakan seorang manajer sekaligus pemimpin yang baik. Sejarah telah mencatat ketika Umar mengumpulkan wanita-wanita karena pada saat itu banyak laki-laki bujangannya sudah tua dan belum beristri. Jadi itu seorang manajer juga itu harus memiliki keterbukaan yang baik. Kemudian selain itu juga manajer itu harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan pandangan Islam. Yang pertama itu mampu menggerakkan motivasi para bawahannya. Jadi manajer yang baik itu juga memotivasi bawahannya agar semangat dalam bekerjanya. Jadi dia tuh seperti memberikan kayak hadiah atau mungkin penghargaan agar semangat para karyawannya itu dapat termotivasi. Oh, jadi saya harus bekerja sesuai target ini agar saya memperoleh penghargaan dari manajer seperti itu. Jadi ada motivasi dari para bawahannya. Kemudian mampu memberikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan keahlian masing-masing, atau dengan kata lain mampu menempatkan orang-orang dengan posisi yang tepat. Jadi manajer itu dapat menempatkan seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Misal si A ini memiliki keahlian dalam memanage, dalam soal menghitung berkaitan dengan akuntansi ya, dia diberikan bagian yang berkaitan dengan akuntansi. Jadi sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pengetahuannya. Jadi pekerja juga itu dapat melaksanakan pekerjaannya dengan nyaman sesuai dengan kemampuannya dalam bekerja.
ya ini yang ketiga itu mampu memberikan reward. Nah, reward ini juga berkaitan dengan motivasi tadi ya. Akan semangat apabila karyawan ini diberikan motivasi. Jadi motivasi di sini dengan diberikannya reward seperti itu. Kemudian mampu memberikan contoh yang baik. Nah, jadi manajer itu juga mampu memberikan contoh-contoh yang baik. Ya seperti ya tadi kayak tegas dalam berbicaranya, jadi kayak tidak bertele-tele ya, sesuai apabila dia berkata A ya harus sesuai dengan A, tidak kayak tidak malah misalnya dia berkata A kemudian keputusannya B, itu kan sesuatu yang tidak baik. Juga perilaku dan sikapnya itu juga harus baik di mata para bawahannya agar bawahannya juga segan kepada manajer tersebut, jadi menghormati manajer tersebut. Sekian penjelasan mengenai tipe-tipe dari manajer dalam pandangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.